berikutnya Bapak Ibu sekalian, gimana menghitung skor tertimbang maksimum? Jadi namanya tertimbang maksimum, itu artinya kalau semua butirnya itu skornya 4. Ya, karena aspek kedisiplinan ini ada skor maksimumnya ada 4, ya, maka jumlah bobot indikatornya di sini ada 24. Nah, skor tertimbang maksimumnya ada 96. Jadi kalau dikalikan begitu, 4 dikalikan 24, maka akan 96. Skor maksimum indikatornya 4, kemudian jumlah bobot indikatornya ada 14 tadi untuk aspek pengembangan diri, maka skor tertimbang maksimumnya ada 56 dan seterusnya, ya. Nah, tahap ketiga Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kalau tim penjaminan mutu ini sudah memberikan nilai real, ya, jadi nilai hasil penilaian seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Setiap butirnya memperoleh nilai penilaian dari tim penjaminan mutu. Seperti yang ada di dalam tabel ini, maka misalnya A1 dapat skor 3, A2 dapat indikator kinerjanya 4. A4 dapat 2, dan seterusnya semua butir sudah diisi oleh tim penjaminan mutu. Dan di sana masing-masing ada bobot sehingga tinggal dikalikan. Jadi hasil penilaian 1, 2, 3, atau 4 itu dikalikan dengan bobot, maka diperoleh apa yang disebut dengan skor penilaian tertimbang. Ya. Nah, setelah semuanya ketemu, Bapak dan Ibu sekalian, barulah bisa dihitung SKPM per aspek. Skor kinerja penjaminan mutu aspek misalnya budaya kedisiplinan. Maka rumusnya adalah tadi SPT, skor penilaian tertimbang dibagi dengan skor tertimbang maksimumnya. Jadi kalau maksimum sekian, tapi karena hasil penilaiannya seperti itu, maka skornya adalah skor penilaian tertimbang dibagi dengan skor tertimbang maksimum dikalikan 100. Kenapa dikalikan 100? Agar skalanya itu kita maksimum 100 dan paling kecil 25. Contoh tabel tadi Bapak dan Ibu sekalian seperti yang ada di dalam slide. Misalnya SKPM untuk aspek kedisiplinan sama dengan 75 dibagi 96, maka kalikan 100 sama dengan 78,1. Aspek pengembangan diri 85,7, aspek proses pembelajaran 86,0, aspek sarpras 85, dan aspek pembiayaan 75. Nah, dari sana kemudian kita hitung skor keseluruhan yang mencirikan kinerja madrasah, tidak per aspek. Dan itu diperoleh dari rata-rata saja. Dari 5 budaya mutu ini skornya di rata-rata. Sehingga tadi dari hasil masing-masing dijumlahkan dibagi 5 dapatnya 82. Nah, Bapak Ibu sekalian, tabel ini menunjukkan rekapitulasi hasil dari penilaian yang dilakukan oleh tim penjaminan mutu. Jadi, aspek kedisiplinan skornya 78,1, pengembangan diri 85,7, proses pembelajaran 86, sarpras 85, pembiayaan 75, SKPM madrasahnya 82. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi adalah skor kinerja penjaminan mutu dalam bentuk numerik. Skalanya dari 25 sampai 100. Nah, dari sana kita buat suatu kategori, ya. Kategori yang kalau kurang dari 40, kurang atau sama dengan 40, kita sebut itu kategorinya kurang, kinerjanya kurang. Tapi kalau nilainya lebih besar dari 40, tetapi lebih kecil atau sama dengan 60, kita sebut itu cukup. Nah, kalau antara 60 sampai dengan 80, kita sebut itu baik. Dan kalau sudah lebih besar daripada 80, kita sebut sangat baik. Nah, karena contoh tadi, Bapak Ibu sekalian, SKPM madrasah itu 82, maka madrasah yang kita jadikan contoh tadi memiliki kinerja mutu pendidikan dengan kategori sangat baik.
Namun menjadi catatan bahwa meskipun secara rata-rata sangat baik, ada aspek yang mungkin perlu diperbaiki. Yang dalam hal ini adalah aspek kedisiplinan dan aspek perencanaan pembiayaan secara transparan. Dan itulah Bapak Ibu sekalian, atas dasar penilaian ini kemudian tim penjaminan mutu nanti membuat daftar program dan kegiatan yang akan diusulkan di dalam IRCAM. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, sesi ini saya jelaskan dengan pelan-pelan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian memahami alur perhitungan skor kinerja mutu dari mulai pengisian sampai dengan proses perhitungannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bisa memahami dengan baik, dan saya harapkan bisa dijelaskan kepada madrasah sehingga semuanya clear dari mana angka tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.